Baik, selamat malam Bapak Ondi dan teman-teman semua. Sesuai dengan tugas UAS yang diberikan pada kami, pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan judul Pengaruh Tiongkok dalam Budaya Betawi, Studi Kasus, Perpaduan Budaya Lokal dan Tiongkok melalui Festival Kuliner, Musik, dan Tarian. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut. Jadi untuk anggota kelompok kami itu ada saya, Kilian, lalu ada Felix Joy Chandra, lalu ada Fani Destialianti, ada Raihan Ahmad Pernandi, dan ada Ayu Indah Lestari. Seperti itu. Nah, mungkin kita akan membahas dulu untuk latar belakang kenapa kami mengambil judul ini, lalu latar belakang penelitian ataupun tugas kami itu seperti apa. Jadi dalam konteks komunitas lintas budaya, interaksi antar Betawi dan Tiongkok ini merupakan contoh klasik dari akulturasi budaya. Jadi banyak sekali pengaruh budaya-budaya di Indonesia itu yang terpengaruh dengan budaya Tiongkok yang datang pada tahun 1700, 1800 sampai 1900 dari imigran imigran Tiongkok ya berpengaruh di makanan ataupun di pakaian, cara hidup dan lain-lain. Jadi memang ada banyak pengaruhnya dan salah satunya itu di budaya Betawi. Nah, menurut John Berry tahun 1990 akulturasi terjadi ketika dua budaya itu berinteraksi dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan pertukaran elemen-elemen budaya tetapi tanpa menghilangkan identitas masing-masing budaya. Proses menghasilkan budaya yang Tes, lebih kaya dan tes. bervariasi. Nah, jadi memang dengan akulturasi budaya ini memang nggak bisa cuman sehari dua hari sebulan dua bulan bersetahun dua tahun tapi memang butuh waktu bertahun-tahun hingga dua budaya itu bercampur dan menciptakan suatu keunikan atau budaya yang baru seperti itu yang dalam kasus ini adalah budaya Betawi yang memang banyak mengambil ataupun banyak terpengaruh dengan budaya yang datang dari Tiongkok seperti itu. Nah, lalu menurut teori akulturasi budaya yang dikemukakan oleh Konjaraningrat tahun 1940, akulturasi terjadi ketika elemen-elemen budaya asing diadopsi dalam budaya lokal tanpa menyebabkan hilangnya identitas budaya itu sendiri. Jadi memang yang namanya akulturasi itu bukan menggantikan, bukan replacing, tapi dia menciptakan budaya baru, fusion, dua budaya yang berbeda digabung menjadi satu seperti itu. Nah, dalam hal ini unsur-unsur budaya Tiongkok yang diintegrasikan ke dalam budaya Betawi bukanlah sebuah ancaman terhadap identitas orang Betawi itu sendiri, melainkan memperkaya budaya lokal dengan nilai-nilai dan tradisi yang baru seperti itu. Misalnya, kalau kita lihat pakaian orang Betawi itu ya, itu sebenarnya terinspirasi dari pakaian-pakaian yang datang dari imigran-imigran dari Tiongkok seperti itu. Lalu ada beberapa makanan-makanan dari Betawi juga yang memang punya sedikit identitas dari budaya-budaya Tiongkok yang terjadi karena akulturasi budaya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silahkan. Oke, jadi pengaruh budaya Tiongkok dalam festival, kuliner, musik, dan tarian Betawi. Nah, pengaruh budaya Tiongkok dalam festival dan upacara adat Betawi itu contohnya yang paling kuat itu adalah proses akulturasi yang berlangsung secara alami selama berabad-abad. Salah satu contohnya yang pernah menonjol itu adalah Cap Gomeh, di mana ini sebuah perayaan di Tiongkok yang dirayakan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek yang awalnya hanya terbatas pada untuk masyarakat yang beretnis Tionghoa, namun kini itu menjadi bagian dari budaya Betawi. Nah, menurut John W. Berry tahun 1990, akulturasi sendiri itu merupakan proses sosial di mana dua budaya yang berbeda ini berinteraksi dalam jangka waktu yang lama, yang sehingga itu menghasilkan sebuah pertukaran elemen budaya tanpa menghilangkan identitas budayanya masing-masing. Nah, dalam penelitiannya juga Dewi Hartati menyebutkan bahwa bagaimana sih dia menekankan bagaimana hubungan yang harmonis antara masyarakat Betawi dan Tionghoa memperkaya budaya lokal, terutama dalam konteksnya itu festival. Nah, harmoni budaya ini sendiri memungkinkan festival Tionghoa seperti Imlek dan Cap Gomeh itu berkembang dan menjadi bagian dari tradisi lokal tanpa kehilangan identitas aslinya. Nah,
Terus salah satu contoh pengaruh budaya Tiongkok dalam kuliner Betawi sendiri ini tuh adalah teknik memasaknya, di mana tuh mereka menggunakan bahan-bahan serta konsep penyajian makanannya. Nah, salah satu contohnya itu adalah lontong cap gome, di mana itu merupakan sebuah hidangan yang awal berasal dari perayaan cap gome di kalangan masyarakat Tionghoa. Nah, dari penelitian si Will dan Sena Utama itu juga menambahkan bahwa selain hidangan-hidangan seperti lontong dan laksa, masyarakat Tionghoa di Batavia juga memperkenalkan kebiasaan makan yang kaya akan dengan rempah-rempah dan saus yang kompleks. Sehingga pengaruh ini tuh masih dapat dilihat dengan penggunaan kecap manis, tauco, dan aneka saus berbasis kedelai yang merupakan ciri khas dari masakan Tionghoa. Tetapi itu telah menyatu dengan kuliner Betawi pada saat ini. Selanjutnya, Baik, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu musik dan tarian Betawi, perpaduan yang unik dengan Tiongkok. Seni musik dan tarian Betawi sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Musik gambang kromong adalah salah satu contoh yang paling nyata dari perpaduan budaya Tionghoa dan Betawi. Musik ini menggunakan alat-alat musik Tionghoa seperti tehian, konghayan, dan sukong, yang merupakan alat musik gesek dipadukan dengan alat musik tradisional Betawi seperti gambang, kromong, dan gendang. Musik ini berkembang menjadi genre musik yang khas, yang tidak hanya mencerminkan pengaruh Tionghoa, tetapi juga mengekspresikan keunikan budaya Betawi. Selain musik, tarian Betawi seperti tari cokek juga menunjukkan pengaruh budaya Tionghoa. Tari cokek adalah tarian yang sering diiringi oleh musik gambang kromong. Tarian ini awalnya ditampilkan oleh pedagang Tionghoa pada saat perayaan atau festival, tetapi kemudian diadaptasi oleh masyarakat Betawi dan menjadi bagian dari tradisi seni pertunjukan mereka. Dalam tari cokek, gerakan-gerakan yang halus dan elegan serta kostum yang kaya warna memperlihatkan pengaruh kuat dari tarian tradisional Tionghoa, sementara elemen-elemen lokal ditambahkan untuk memberikan sentuhan ciri khas Betawi. Next. Tan Soibeng pada tahun 2005 menyebutkan bahwa perpaduan antara alat musik lokal dan alat musik Tionghoa dalam gambang kromong adalah bentuk dari diplomasi budaya yang tidak resmi. Musik digunakan sebagai media untuk mempertemukan dua budaya yang berbeda, memperlihatkan bagaimana masyarakat Betawi dan Tionghoa saling berinteraksi dan saling mempengaruhi melalui kesenian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Oke, selanjutnya ada akulturasi budaya Betawi dan Tiongkok. Di sini juga ada perspektif komunikasi lintas budayanya. Akulturasi merupakan proses di mana dua budaya bertemu saling mempengaruhi, menghasilkan perubahan dalam kebudayaan tanpa menghilangkan identitas asli dari masing-masing budaya tersebut. Nah, di dalam akulturasi ini juga menjadi kunci masyarakat dari kedua budaya untuk berinteraksi melalui berbagai bentuk komunikasi. Komunikasi itu ya baik verbal maupun nonverbal. Proses akulturasi ini juga berkaitan erat dengan negosiasi identitas. Individu dari kedua budaya berusaha untuk mempertahankan elemen identitas budaya mereka sambil membuka diri terhadap elemen-elemen baru. Hasil dari proses ini juga menjadi pembentukan identitas yang kompleks dan dinamis. Next. Proses komunikasi antar budaya dalam akulturasi. Ada 3. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Interaksi antara masyarakat Betawi dan Tiongkok terjadi di bagi ruang sosial seperti pasar, festival, dan acara-acara keluarga. Selanjutnya ada penerimaan dan penolakan. Proses komunikasi antar budaya ini seringkali melibatkan penerimaan elemen-elemen budaya baru, namun juga penolakan terhadap beberapa aspek yang dianggap tidak sesuai. Yang terakhir itu ada negosiasi identitas. Proses akulturasi ini juga berkaitan dengan erat untuk bernegosiasi identitas individu dari kedua budaya, berusaha untuk mempertahankan elemen identitas budaya mereka juga sambil membuka diri terhadap elemen-elemen baru. Next.
Selanjutnya ada tantangan dalam komunikasi antar budaya antara masyarakat Betawi dan masyarakat Tiongkok. Yang pertama ada hambatan komunikasi antar budaya. Perbedaan agama dan sistem kepercayaan masyarakat Tionghoa dan Betawi memiliki perbedaan agama di mana mempengaruhi sistem kepercayaan mereka masing-masing. Seperti juga yang ditemukan di lapangan bahwa masyarakat Tionghoa di kawasan ini memeluk agama Konghucu, di mana dalam ajaran Konghucu mereka diajarkan tentang sistem kepercayaan terhadap dewa-dewa yang mereka sembah atau yang mereka percayai, sebagai pengatur keharmonisan antara langit dan bumi atau alam semesta. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini dari tantangan dalam komunikasi antar budaya dan antara masyarakat Betawi dan Tiongkok. Yang kedua ini terdapat kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sendiri itu adalah ketidakseimbangan sosial yang terjadi di antara masyarakat yang menimbulkan sebuah perbedaan yang signifikan di antara masyarakat. Kesenjangan sosial yang tampak di kawasan Pecinaan Mayor Oking Bekasi ditandai dengan adanya peluang dan manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial di masyarakat, seperti adanya perbedaan batas kemampuan finansial ekonomi antar orang Tionghoa dan Betawi, di mana masyarakat Tionghoa lebih memiliki proporsi barang yang lebih, yaitu berupa harta benda, baik rumah atau kendaraan yang tampak dibanding masyarakat Betawi yang lebih sederhana. Selanjutnya. Yang ketiga, ini ada kebiasaan. Kebiasaan bisa dikatakan sebagai tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini terlihat adanya perbedaan kebiasaan mengenai hal beraktivitas untuk mengobrol atau berkumpul antara masyarakat Tionghoa dan Betawi. Masyarakat Betawi dikenal dengan kebiasaan mereka yang senang berkumpul, mengobrol, dan bercengkrama di lingkungan sekitarnya. Begitupun pula dengan yang terlihat pada masyarakat Betawi di kawasan ini yang sangat senang berkumpul mengobrol untuk waktu yang lama. Sementara masyarakat Tionghoa sendiri 35 lebih terlihat banyak beraktivitas di luar rumah, baik bekerja ataupun berdagang, serta di dalam rumah. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya ini Oh, oke. boleh kalau Ayu, mau Ayu atau aku? Enggak ada. Oh, oke. Dilanjut aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami, jadi memang yang namanya komunikasi setelah kami pelajari dalam mata kuliah ini dari berbagai tugas yang sudah kami lakukan, bahwa kami menemukan bahwa komunikasi itu bukan hanya seperti kita bicara dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara, dengan pasangan atau apapun itu, tapi komunikasi juga punya banyak proses seperti itu. Jadi komunikasi antar budaya itu terjadi dengan pertukaran budaya, penggabungan budaya dan lain-lain seperti itu. Nah, itu yang terjadi di komunitas Betawi seperti itu, di mana saat dulu banyak orang Tiongkok atau imigran Tiongkok datang, mereka membawa budaya mereka, terjadi komunikasi di situ, tapi bukan dengan berbicara, tapi dengan budaya yang saling berkomunikasi satu sama lain, akhirnya menciptakan Betawi yang seperti sekarang. Dan salah satu contohnya yang bisa kita lihat itu sebenarnya kalau di daerah Jakarta itu, di orang masyarakat atau orang Cina Benteng itu merupakan salah satu peranakan yang tercipta dari percampuran budaya Betawi dan juga orang Tiongkok seperti itu. Jadi memang setelah melakukan observasi dan penganalisis data budaya Tionghoa terhadap budaya Betawi melalui berbagai aspek seperti festival, kuliner, musik, tarian, pakaian, dan lain-lain, interaksi antara kedua budaya ini yang telah berlangsung selama beberapa abad menghasilkan proses akulturasi yang memperkaya. Jadi bukan saling menjatuhkan atau menghilangkan, tapi saling memperkaya satu sama lain. Jadi tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing. Jadi saat kita melihat orang Betawi, kita masih bisa melihat jati diri orang Betawi, tapi kita juga bisa melihat sentuhan dari campuran budaya Tiongkok yang ada di dalam situ. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih untuk Bapak Ondi sudah membimbing selama 1 semester ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.